Bagaimana cara kalian jika ingin mengunjungi suatu tempat tapi tidak mengetahui arah dan rutenya? Iya, hebat. Memakai apa? Terus, pernahkah kalian mencoba Google Maps? Nah, pernahkah Google Maps menampilkan 2 atau lebih rute untuk tujuan yang sama? Pernahkah kalian melihat Google Maps menampilkan 2 atau lebih rute untuk tujuan yang sama? Pernah tidak? Pernah. Ya. Kenapa menurut kalian ada pilihan rute yang berbeda? Kenapa? Coba. Jadi di dalam Google Maps itu bisa bisa melihat beberapa tujuan yang akan kita lalui ya. Nanti kalian akan belajar selanjutnya ya. Nanti kita akan melihat selanjutnya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini, kalian murid mampu menguji dan menganalisis bagaimana prediksi AI di Google Maps dapat berbeda tergantung input yang diberikan dengan tepat. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu memprediksi AI di Google Maps dapat berbeda tergantung input yang diberikan dengan tepat. Nah, di sini peta dengan rumah ke sekolah ya. Di sini ada. Nah, ini ya. Rutenya dari rumah. Ini rumah ya. Ada yang menggunakan mobil. Rumah ini melalui apa saja ini? Kantor pos. Terus apa? Halte. Terus ke sini kemana? Ke sini melalui jalan apa ini? Pasar. Terus ini toko. Terus ini apa? Gedung perkantoran dan ini apa? Sekolah. Mana di sini peta atau denah rumah ke sekolah? Nah, di sini rute pertama itu Jalan Mawar. Mana Jalan Mawar? Siapa yang menunjukkan Jalan Mawar? Ini Jalan Mawar. Setelah rute kedua yaitu jalan apa? Jalan Anggrek. Terus ke sini jalan apa ini? Melangi. Terus ke jalan Matahari. Sampai ke jalan apa? Jalan Bougainville. Jadi sekolah itu berada di jalan Bougainville. Jadi bisa ke sini, tapi tidak langsung ke sini. Jalurnya bisa melalui jalur ke sini, atau juga bisa melalui tadi jalur pertama ke sini, lalu sampai ke sini. Mana menurut kalian ini jalur kedua? Misalnya ke sini, langsung ke sini. Mana menurut kalian yang lebih dekat? Jalur ke sini, ke Jalan Mawar, ke Jalan Tulip, ke Jalan Matahari, lalu ke Jalan Bougainville. Atau dari Jalan Mawar lihat ke Jalan Anggrek, ke Jalan Melati, Terape, dan langsung ke Jalan
Google Map. Nah, di sini apa itu Google Map? Satu, yang dimaksud dengan Google Map itu aplikasi peta digital yang membantu menentukan rute perjalanan. Ingat dulu pemahamannya dulu. Nanti kita bisa melakukan prakteknya langsung ya. Kedua, menggunakan AI untuk memprediksi waktu tempuh dan kondisi lalu lintas. Yang ketiga, bisa digunakan untuk berbagai moda transportasi seperti mobil, motor, jalan kaki, sepeda, dan transportasi umum. Ya, nah ini aplikasi digital yang membantu menentukan rute perjalanan. Nah ini. Nah, di dalam cara kerja Google Maps itu satu, input, proses, dan output. Di sini input apa input? Coba siapa yang tahu input? Apa? Kalau input di sini jadi ada ini kita langsung ada input, proses, dan output. Nah ini di input lokasi awal, tujuan akhir, dan moda transportasi. Terus proses AI. Yang dimaksud dengan proses AI tadi apa? Tadi ada ya yang kedua, proses mengolah data GPS pengguna. Terus kedua, menganalisis kondisi lalu lintas real time. Ini maksudnya bagaimana Bu? Ini menganalisis kondisi lalu lintas. Kalau kita sudah tahu misalnya rute lalu lintas yang akan kita lalui, kita bisa menentukan mana yang lancar, mana nanti kalau membuka Google Maps ada rute yang yang sibuk atau yang macet, dan yang mana yang lebih cepat sampai ke tujuan. Menggunakan algoritma untuk memilih rute tercepat. Ini dihitung dengan kilometer. Misalnya ya, berapa menit atau berapa detik, berapa jam kita sampai ke tujuan. Lebih lama mana kalau menggunakan jalan ini? Kalau menggunakan jalan alternatif lebih cepat yang mana? Nanti kalian bisa mempraktekkannya. Yang ketiga, di dalam proses Google Maps itu ada output, ya. Outputnya rute perjalanan terbaik. Terus yang kedua, estimasi waktu tempuh. Yang tadi ya kata Ibu, waktu tempuh lebih cepat atau lebih lancar. Ya, terus yang ketiga, alternatif rute jika terjadi kemacetan atau penutupan jalan. Jadi bisa diprediksi dengan menggunakan Google Maps. Biasanya kalau kita perjalanan jauh, misalnya kita pas hari raya mudik, ya, mudik suka mana jalan alternatif supaya tidak terkena macet. Gunakanlah Google Maps. Ya. Tetapi itu juga kadang-kadang Google Maps itu bisa kita kan memakai mobil. Kalau misalnya itu rute untuk mobil, tapi dipakai untuk rute motor, kadang-kadang ke gang-gang sempit. Nah itu juga harus diperhatikan ya, jangan sampai terjebak. Nah ini faktor yang mempengaruhi prediksi rute. Apakah waktu siang dan malam mempengaruhi rute? Mempengaruhi tidak? Mempengaruhi tidak? Biasanya kalau di jalan raya, siang dengan malam sama tidak? Ayo, sama tidak?
Tidak. Kenapa? Kalau siang macet, kalau malam tidak terlalu macet, enggak. Betul ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya. Nah, bagaimana kemacetan mempengaruhi estimasi waktu? Mempengaruhi tidak? Mempengaruhi tidak? Mempengaruhi. Tadinya kita kalau misalnya mau ke mana? Mau ke apa itu? Ciwidey misalnya. Dari Ciwidey kita dari sini dari Banjaran pukul 7. Dengan rute jalan ke Pangalengan, mana yang lebih cepat? Nanti kalau di Google Map bisa terlihat. Ya, waktunya mana yang lebih cepat bisa dilihat. Kita misalnya mau ke Ciwidey, melalui jalan ini ke Soreang, ke sana, ke Sabu. Kalau dari sini bisa ke Pangalengan juga ada ke Ciwidey, mana yang lebih cepat. Nanti bisa dilihat di Google. Ya. Apa yang terjadi jika jalan ditutup? Bisa memakai apa? Google Map juga. Bisa dialihkan mana jalan yang tertutup. Kenapa? Misalnya perbaikan jalan, kita bisa dialihkan ke jalan alternatif. Ya. Nah ini bagaimana Google Map tahu kondisi lalu lintas? Bagaimana? Ayo, baik ini kelompok ini bagaimana Google Map tahu kondisi lalu lintas? Melalui rute. Nah, itu betul juga. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, terus selanjutnya coba. Nah, sekarang kita diskusi yang tadi tentang Google Map itu tadi ada berapa tadi? Ada apa? Apa? Coba ulangi lagi. Di Google Map itu kita Google Map itu tadi ada apa? Satu. Terus proses, terus output. Betul. Kalau tidak, walaupun kita Google Map diklik misalnya aplikasinya, tapi tidak memasukkan apa inputnya, akan ada datanya tidak? Akan keluar tidak datanya? Tidak ya. Jadi tetap harus memasukkan input atau tujuan kita ya. Nah, coba sekarang kita simulasi. Kita praktek secara langsung. Siapa yang bawa HP-nya dibawa? Coba dikeluarkan. Kita praktek sekarang ya. Kelompok ya. Ibu di sini akan membagikan tugas kalian secara berkelompok dengan menggunakan handphone masing-masing ya. Ada kalian lihat handphonenya masing-masing. Di sini ada gambarnya sebentar. Di sini tugasnya tentukan 3 tempat umum wisata yang ingin kalian kunjungi di Kota Bandung. Lokasi awal adalah SDN Batu Karut 3. Cari jarak terdekat menggunakan aplikasi Google
menit. Terus nanti di sini jarak terdekatnya. Yang mana? Yang paling dekat dari mana? Ayo kerjakan. Sudah bisa? Iya, yang mana? Cepat. Ayo lakukan. Bisa? Ayo. Bisa? Ini ada jarak berapa kilometer di situ? Kalau kilometer menggunakan km. Menit ada di situ menitnya. Coba teliti. Ayo langsung tuliskan di sini. Bisa? Berhasil? Mana? Sudah berhasil? Kelompok mana? Boleh. Ke depan. Silakan. Satu orang saja. Ayo sini. Bawa ke sini. Yuk. Sini. Ayo pergi jalan. Yuk bacakan. Aku sini satu orang membantu. Ini Gibran. Ayo kita pasti. Jadi perhatikan dulu ke depan. Ini teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sini. Ini Gibran sama dapat dibacakan oleh Gibran. Yang keras. Lokasi tujuan berangkat jarak terdekat 20 km dengan memakai motor 45 meter memakai mobil 56 menit jalan kaki 1 jam 5 menit. Ya, terus ke tujuan yang kedua. Kalian mau kemana tadi? Iya. Berapa? Memakai apa? Motor? Iya. Iya. Iya, terus. Yang ketiga? Cikolek, iya. Terus? Ayo perhatikan yang lain. Iya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut.
datanya ke apa? Tadi inputnya kadang-kadang kita salah mengerti, bisa juga mengakibatkan kesalahan. Ya terus dalam kondisi apa AI ini bermanfaat? Bermanfaat bagi manusia. Coba apa bagi kalian yang tadi telah menggunakan apa? Google Meet. Tadi kalian sudah praktek. Jadi apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ayo, ini kelompok ini belakang. Ayo kelompok 5. Apa manfaatnya dengan menggunakan Google Meet tadi? Iya, jadi kita betul tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, ya, jadi bisa bermanfaat karena kita lebih cepat untuk menentukan jalur yang akan kita lalui. Mana yang lebih cepat? Nah, di sini apa yang kalian pelajari hari ini? Apa? Apa yang? Satu. Apa yang kalian pelajari? Coba ke depan. Nah, di sini merefleksi. Apa yang kalian pelajari hari ini? Coba siap manfaat dari AI tadi, yaitu tentang Google Meet. Terus, bagaimana pengalaman kalian saat memanfaatkan Google Meet? Manfaatnya bagaimana tadi dirasakan oleh kalian? Tidak? Dirasakan tidak? Apa contoh tadi? Karena kalian sudah menyelesaikan tugas ini tanpa harus langsung, biasanya kalian harus ke tempat tujuannya. Tapi kita sebelum ke sana sudah mengetahui jalan tempuhnya, memakai mobil, memakai motor atau jalan kaki sudah tahu. Jadi nanti tinggal mengetahuinya, sudah mengetahuinya mana yang lebih cepat, kita pakai yang mau yang lebih cepat, mau yang lambat atau mau cepat sekali, ya. Ya. Nah, apakah kalian sudah mengerti semuanya? Nah, sekarang kalau kalian sudah mengerti, kita akan bermain melalui permainan. Kalau sudah mengerti, kita melaksanakan evaluasi, ya. Evaluasi dengan menggunakan. Nah, di sini siapa yang mau mencoba ke depan? Satu orang. Coba evaluasi, ya. Ayo, lihat. Ini lihat ke depan, lihat ke depan. Tuh, lihat ke depan. Kalian juga bisa menjawab di dalam hati. Coba, ayo maju. Terus. Nah, di sini Google Meet merupakan aplikasi AI yang dapat membantu kita untuk menerjemahkan bahasa. Coba. Ya, berarti langsung lanjut. Jalan lagi. Ya, terus. Mana coba? Ya, terus.
Tinggal berapa lagi? Google Map bekerja mulai dari input, proses AI, dan output. Benar atau salah? Iya. Berapa nilainya? Berarti ada yang tadi ada yang kurang ya? Ini. Ayo, terima kasih. Duduk. Tepuk hebat. Aplikasi apa? Iya, di dalam Google Map itu ada apa saja? Harus apa kita? Yang pertama harus melakukan apa? Ada apa? Tadi apa? Kamaran ada apa? Input, proses. Itu yang utamanya ya. Kalau tidak input itu data. Kalian itu memasukkan data. Apa yang akan kalian klik datanya teh apa? Karena tujuannya apa kan? Google Map itu mempercepat tujuan kita mau ke mana, ya. Nah itu. Jadi ingat Google Map itu tujuannya atau outputnya yang memproses adalah AI nanti. Baru outputnya apa? Coba outputnya tadi apa? Dari outputnya apa? Apa? Input berbeda terus apa lagi? Prediksi waktu rute tadi rute prediksi waktu ya menitnya waktu perjalanannya ada kilometernya secara kilometer jaraknya juga ya. Nah itu input proses dan output. Terus ada yang ingin bertanya? Iya, terima kasih ya. Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Semoga kalian lebih mengerti lagi nanti di rumah dengan mencoba lagi di rumah untuk mencari tujuan wisata atau dari rumah ke sekolah ya. Berbagai tujuannya apa saja yang kalian mau membeli makanan misalnya tujuan yang terdekatnya silahkan dicoba karena kalian sudah mencobanya bersama.